Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan, dan hanya kepada Allah kita kembali. Sholawat dan salam semoga tetap terhaturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang risalahnya telah memberi pembeda bagi tradisi budaya sebelum Islam diturunkan, dan Nabi Muhammad juga telah memberikan suri tauladan contoh yang baik, akhlakul karimah kepada kita semua. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita buka perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya akan share screen tentang silabus kita pada perkuliahan tentang muamalah dan Islam ya. Dan ini juga saya akan mengantarkan teman-teman untuk berkuliah selama 1 semester ke depan. Mohon diperhatikan karena nanti setelah ini juga saya akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana metode perkuliahan kita dan bagaimana kita nanti bisa membagi diri ya, membagi orang dalam setiap pertemuan di kelas nanti. Teman-teman, pokok bahasan kita ada beberapa macam. Ini mata kuliah kajian Islam dan muamalah. Teman-teman bisa lihat semua ya? Teman-teman bisa lihat? Halo? Bisa, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengantar mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana membagi materi ini menjadi beberapa pembabakan, kemudian juga tata tertib, penilaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar Islam dalam kegiatan muamalah, lalu Islam dan konsep harta. Nah, Islam dan konsep harta ini cukup panjang pokok bahasannya. Karena di sini nanti akan membahas tentang wasiat, harta gonogini, dan mewaris. Jadi saya harap mata kuliah tentang Islam dan konsep harta tidak perlu Anda ambil. Ini nanti saya yang akan menjelaskan ya. Jadi Anda tidak perlu mengambil materi ketiga ini. Lalu ada fikih korupsi, pengertian korupsi, sebab-sebab korupsi, bentuk dan modus korupsi, dampak, dan lain sebagainya. Lalu ada Islam dan kepemimpinan, pengertian kepemimpinan, dasar-dasar kepemimpinan, kriteria memilih pemimpin, pemimpin adil, pemimpin amanah, batalnya seorang pemimpin, dan terakhir meneladani kepemimpinan Rasulullah. Pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang Islam, kemiskinan, pemberdayaan du'afa, dan mustadafin. Di sini akan ada dampak-dampak kemiskinan, pemberdayaan masyarakat lemah, du'afa, dan lain sebagainya. Selanjutnya pertemuan ke-7 ada Islam dan toleransi. Nah, dalam Islam dan toleransi kita akan membahas juga tentang bagaimana realita kemajemukan, apalagi yang saat ini marak ya, ada beberapa kasus terkait dengan konflik dan lain sebagainya. Lalu kita ada ujian tengah semester. Setelah itu ada Islam, ilmu pengetahuan dan sumber daya insani atau SDI. Ini juga kita akan membahas kenapa ada orang miskin ya, masih ada orang miskin di Indonesia. Dan kemudian juga bagaimana sih membangun kualitas SDI dalam Islam yang baik. Pertemuan 10 kita akan membahas Islam, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Tentu teman-teman nanti saya minta untuk membahas juga dari kajian Tarjih Muhammadiyah tentang fikih kebencanaan. Lalu ada Islam dan perempuan. Di sini titik tekannya adalah bagaimana ketika perempuan menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Ini jangan lupa keteladanan perempuan-perempuan di masa sebelum Islam. Lalu nanti ada pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, keluarga sakinah di pertemuan 13. Keluarga sakinah, setelah itu kita akan membahas tentang mengatasi problem dalam rumah tangga.
ya nusyus, kemudian ada fasah, ada talak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang monogami dan poligami, serta bagaimana mengatasi keluarga yang problem dalam rumah tangga, dan bagaimana keluarga sakinah dalam perspektif Tarjih Muhammadiyah, di mana disyaratkan bahwa keluarga sakinah di situ adalah keluarga yang monogami. Teman-teman yang belum buka kamera, Fadila, Naufal, Mary, Anissa, Dika, silahkan dibuka kameranya. Rina, ini juga belum kelihatan. Nah, itu adalah silabus kita selama 1 semester ke depan. Teman-teman, ada kewajiban tugas dari setiap individu dan kemudian juga ada tugas kelompok. Saya tidak mengharapkan teman-teman membuat makalah, tetapi cukup membuat PowerPoint. Jadi nanti pertama, masing-masing dari Anda silahkan membelah diri, membagi diri menjadi beberapa kelompok, tetapi saran saya untuk materi Islam dan harta itu tidak perlu dipilih ya. Jadi silahkan dibagi habis. Pertemuan pertama tidak perlu, pertemuan ketiga tidak perlu, silahkan dibagi habis. Lalu kemudian atau mungkin mulai pertemuan keempat saja. Jadi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga tidak perlu dipilih. Mulai dari pertemuan keempat sampai pertemuan terakhir, silahkan berbagi diri menjadi beberapa kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Anda membagi diri menjadi beberapa kelompok, Anda diminta membuat PowerPoint. Jadi bukan makalah. PowerPoint makalah berdasarkan materi yang sudah Anda pilih dan sepakati. Ini Muhammad Ali, Fadilah, Naufal. Bisa dibuka kameranya. Setelah Anda memilih PPT ya, materi untuk PPT, Anda bekerja kelompok untuk membuat itu. Haram hukumnya Anda mengambil materi dari blog. Jadi materi yang Anda ambil itu harus dari buku atau dari jurnal. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Anda sudah membuat PPT, Anda punya waktu 1 minggu untuk mengumpulkan semua PPT kepada saya. Jadi ketua kelas diharapkan mengumpulkan seluruh PPT yang ada dan dikirimkan ke saya. Saya tunggu 1 minggu dari sekarang. Ya, jadi 1 minggu dari sekarang, minggu depan, Rabu depan itu sudah ada PPT, sudah semua PPT terkumpulkan, paling lambat dikumpulkan hari Senin pagi untuk presentasi minggu depan. Jadi semua PPT sudah dikumpulkan. Ibu, mohon maaf Ibu, saya izin ke kamar mandi ya Bu. Saya matikan ininya, kameranya. Nah, itu yang 3 hal. Yang pertama dari tugas individu ya, tugas untuk penilaian perkuliahan. Masing-masing dari Anda punya kewajiban membuat tulisan yang dipublikasikan di media massa itu sebagai kewajiban untuk tugas ujian akhir semester. Tulisannya harus dipublikasikan di koran lokal, boleh koran nasional, atau di media online, tetapi media yang memiliki redaksi. Jadi nggak boleh nulisnya di blog atau di Kompasiana, tetapi harus di media yang ada redaksinya, supaya tulisan Anda bisa terpublikasi dan dibaca oleh banyak orang. Nah, kemudian tulisan itu sudah bisa Anda buat dari sekarang. Kalau misalnya mengalami kesulitan, nanti boleh tanya dengan saya bagaimana cara membuat tulisan. Tulisan itu harus dipublikasikan. Itu syarat untuk ujian akhir semester. Sedangkan syarat untuk ujian tengah semester, teman-teman membuat konten video kreatif. Ya, konten video kreatifnya bisa buat sendiri, bisa buatnya bareng dengan teman-teman di kelompok. Temanya juga bisa sama dengan materi yang Anda buat di PPT atau tema lain yang ada di silabus. Sampai sini ada pertanyaan? Fadila, Ananda, kamera bisa dibuka? Ada pertanyaan? Ibu. Siapa yang mau tanya?
Nggak ada. Oke, saya akan jelaskan nanti ketika Anda kuliah dan presentasi, belum tentu Anda mempresentasikan PPT yang Anda buat. Jadi misalnya Tati nih kelompok 1, materi yang diambil adalah materi kelompok 4. Kalau PPT yang dibuat oleh Tati dan teman-temannya itu sudah bagus, Tati sudah mengantongi 40% nilai. Tetapi nanti pada saat presentasi akan dikocok. Ya, akan dikocok tiap minggu. Jadi bisa jadi Tati kelompok 1 membuat materi keempat, tetapi yang Tati presentasikan bisa jadi pertemuan materi ke-8. Karena dikocok kayak arisan. Jadi setiap orang diharapkan membaca semua PPT yang akan dipresentasikan pada minggu berlaku. Begitu. Jadi Anda tidak hanya menguasai PPT yang Anda punya, tetapi Anda juga menguasai PPT yang dibuat oleh teman Anda. Kalau presentasi Anda baik, bagus, menguasai dari PPT yang dibuat oleh teman Anda, maka Anda mengantongi 10 poin atau 100% dari nilai tugas yang ada. Sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Bingung? Jelas, Bu. Jelas ya, jadi saya ulangi lagi, ada 3 komponen. Yang pertama tugas, itu membuat PPT berkelompok. Nah, kemudian PPT yang sudah Anda pilih materinya dan kelompok yang sudah Anda pilih itu segera dibuat dan dikumpulkan paling lambat Senin depan, Senin pagi. Ketua kelas berkewajiban mengirimkan semua PPT kepada email saya. Jadi saya punya waktu 1 hari 1 malam untuk membaca semua PPT. Nanti ketika presentasi itu bisa jadi Anda bukan mempresentasikan PPT Anda, tetapi mempresentasikan PPT teman Anda. Jadi sistemnya dikocok. Sampai sini jelas? Yang pertama? Jelas. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua, Anda punya kewajiban untuk membuat konten video kreatif. Sekreatif mungkin, namanya juga konten video kreatif ya. Jadi sekreatif mungkin Anda menjelaskan materi PPT yang Anda buat dalam bentuk digital atau apa tuh namanya rekaman ya, YouTube. Ini nanti akan dipublikasikan di YouTube. YouTube-nya siapa? YouTube yang sudah Ibu sediakan. Durasi waktunya paling lama adalah 5 menit. Paling lama adalah 5 menit, paling sedikit 3 menit. Ya. Nah, ini harus dikumpulkan 2 minggu sebelum ujian tengah semester. Dan yang terakhir adalah tugas membuat tulisan yang terpublikasi di media massa, baik cetak ataupun online. Tulisan yang terpublikasi ini harus di media yang ada redakturnya. Nanti pilihan medianya bisa banyak, saya akan publikasikan ke teman-teman semua. Tetapi yang pasti publikasinya itu harus di media cetak atau media online. Dan itu menjadi syarat UAS, itu harus dikumpulkan 2 minggu sebelum UAS. Jadi 2 minggu sebelum UAS, Anda sudah kirim link dan bukti tulisan Anda terpublikasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan Tati. Yang membuat tulisan ke media massa itu, kita tulisannya itu bebas, Bu. Tulisan, ya, tulisannya itu dari silabus yang ada. Anda boleh pilih. Kan tadi silabusnya udah Ibu bacakan, nanti Ibu kirim ke teman-teman. Nah, silabusnya itu apa namanya? Dari silabus itu. Ya, dari silabusnya Anda boleh pilih yang mana temanya, nanti kemudian dipublikasikan. Jadi bebas. Begitu? Ya, kasih ya, Bu. Ya, terima kasih kembali Tati. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Ananda Vicky, Saya, Bu. Nur Intan Rahmania, Sakit, Bu. Naufal Nuryadin,
Hadir, Bu. Novita Sri Rahmadani. Nggak ada ya Novita ya. Fadila, Hadir, Bu. Ibnu Sina, Hadir, Bu. Erniwati, Hadir, Bu. Nur Khalifah, Hadir, Bu. Tati Juniati, Hadir, Bu. Dika Satura, Hadir, Bu. Lailatul Barokah, Hadir, Bu. Muhammad Mugi Darusman, Sakit Ibu. Teguh Hanafi. Teguh nggak ada ya. Muhammad Alif Baihaqi, Saya Ibu. Az-Zahra Fatimah, Anissa Pebi, Hadir, Bu. Ai Erika, Hadir, Bu. Rina Karlina, Hadir, Bu. Siti Khofifah, Hadir, Bu. Zaid Al-Ghifari, Indri Prasetyani, Hadir, Bu. Amalia Nurul Safitri, Hadir, Ibu. Mary Lia Adinda, Zalfa. Hadir, Bu. Yang hadir siapa ini? Mary. Iya, Mary Lia. Amalia hadir, Hadir, Ibu. Zalfa hadir. Hadir, Bu. Oke. Berarti yang nggak masuk ada Nur Intan, Novita Sri, Muhammad Mugi, Teguh Hanafi, Az-Zahra juga nggak masuk, dan Zaid Al-Ghifari ya. Oke teman-teman, dari pembagian tentang tugas dan tanggung jawab tadi, sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, mau nanya dong, Bu. Ya, silakan. Yang buat PPT itu berarti kita mulainya dari yang fikih korupsi bukan, Bu? Atau yang Pertemuan keempat itu tentang ya, fikih korupsi. baik, Bu, makasih. Sama itu, Bu, yang buat video kreatif, tadi Ibu boleh bilang kan 2 orang. Nah, itu nanti kita nge-share-nya. Videonya nggak harus 2 orang, bisa satu kelompok. Nanti kan teman-teman bagi nih, Indri. Satu kelompok isinya berapa orang, nah itu boleh. Sejumlah orang yang ada di kelompok itu, atau kalau mau sendiri-sendiri juga boleh. Nah, itu kita nge-share-nya 1 orang 1 atau hanya perwakilan aja, Bu? Yang nge-share. Kalau Kan nanti kita di-upload dulu tuh. Kalau Upload videonya ke YouTube kan ya, Bu? Iya, YouTube-nya YouTube Rumah Mutmainah. Kalau sudah jadi, nanti dikirim ke Ibu, nanti Ibu yang upload. Oh gitu, kasih, Bu. Oke, ini yang EYY ini akunnya siapa ya? Kameranya udah nggak dibuka, terus nggak ada namanya. Ini akunnya siapa ini? ENYY ini apa? Eni maksudnya, Eni gitu. Akunnya siapa ini? Ya, Bu. Akun saya. Dibuka atau Neng, namanya diganti. Ya, Bu. Oke, Siti dibuka kameranya. Lailatul, Muhammad Ali, Ananda Vicky. Oke, sampai sini jelas yang tadi sudah Ibu sampaikan? Jelas ya? Ya, Bu. Oke, kalau jelas Ibu mau menjelaskan tentang prinsip dasar dalam Islam ya. Prinsip dasar Islam dalam kegiatan muamalah. Teman-teman mohon diperhatikan sungguh-sungguh. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih fikih muamalah itu. Nah,
Fikih muamalah adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya bisa melalui transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa. Ini pendapat pertama ya. Pendapat kedua, muamalah juga mengatur tentang jual beli, hubungan antar pihak dalam rumah tangga atau ahwalus sasiyah, tentang politik, jinayah siasah atau hukum pidana dalam Islam ya, jinayah siasah. Jadi kayak misalnya kasus-kasus pemidanaan, siasah syariah atau politik Islam yang cangkupannya termasuk dalam muamalah. Muamalah juga bisa diartikan sebagai jual beli ya, di mana rukunnya itu ada 4. Ada penjual, ada bai, ada pembeli, mustari, ada ijab qabul, ada sigot. Jadi saya jual, kamu beli, begitu dan lain sebagainya. Benda dan barang yang dijual belikan atau disebut ma'qud alaih. Ya, ini adalah definisi dari muamalah. Jadi teman-teman, muamalah bukan hanya bicara soal seperangkat hukum yang mengatur hubungan antar sama manusia berkaitan dengan harta, tetapi juga semua isu yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, termasuk dalam hubungan keluarga yang disebut ahwalus sasiyah, karena nanti akan ada pertemuan yang membahas tentang hubungan dalam perkawinan. Ada jinayah siasah ya, misalnya tentang kasus korupsi, hak azazi manusia, sumber daya alam yang tereksploitasi, itu masuk ke dalam jinayah siasah. Ada siasah syariah masuk ke dalam politik ya. Nanti kita membahas tentang salah satu pokok bahasanya misalnya tentang cinta pada tanah air, tentang toleransi ya, itu masuk dalam pokok bahasan politik. Sampai sini jelas teman-teman apa yang disebut sebagai fikih muamalah? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Apa sih azas-azas dari muamalah? Azas yang pertama itu ada azas manfaat. Ta'ambud al-manafi'. Jadi ada kebermanfaatan. Apa sih tujuan kita belajar muamalah? Jadi ada tabadul al-manafi'. Ada kebermanfaatan yang akan kita petik, kita ambil dari pelajaran muamalah itu sendiri. Jadi tabadul al-manafi'. Ada adalah. Apa sih itu adalah? Ada keadilan. Jadi kita belajar soal bagaimana bermuamalah yang baik ya, tentang keadilan. Ada antarodin, ada suka sama suka. Jadi kita membahas bahwa yang namanya muamalah itu harus ada kerelaan, ridho antara dua orang yang sedang melakukan muamalah. Ada azas adamu al-ghurur. Jadi nggak boleh nih ada tipu daya, nggak boleh ada tujuan yang niatnya menyakiti atau tujuannya merugikan yang lain. Ada azas albir wat taqwa, albiru wat taqwa, tolong menolong, tawanu. Jadi ada niat untuk tolong menolong. Jadi dalam muamalah itu nggak boleh saling merugikan begitu. Kemudian ada azas musyarakah atau kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan. Dan tentu saja ada azas musawwah ya, kesetaraan dan kesamaan, dan azas as-siddiq atau kejujuran dan kebenaran. Ini adalah azas-azas yang harus dipegang teguh dalam praktik-praktik bermuamalah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Jelas? Kalau ada yang ditanya langsung ini aja ya, interupsi. Selanjutnya ada yang disebut definisi al-zulm. Apa sih maksudnya? Ini kan teman-teman pasti sering dengar ya, minaz zulumati ilan nur. Jadi al-zulm itu apa sih? Artinya adalah lawan dari pelita atau cahaya, gelap gulita. Jadi maksudnya adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, muamalah itu maksudnya jangan sampai dalam muamalah terjadi kejahatan, dosa, bengis, kesewenang-wenangan, kebencian, kefasikan, kefakiran, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sifat-sifat yang harus dihindari dalam
Malah karena al-zulm ini lawan katanya adalah al-adl. Apa itu al-adl? Kebaikan, keadilan, atau menempatkan sesuatu pada tempat dan ukurannya. Jadi al-zulm ini dalam Al-Quran maknanya bisa berubah-ubah ya. Dia bisa ada 316 kata penyebutan al-zulm dalam berbagai surat. Nah, ini kita harus diingatkan nih bahwa dalam muamalah kita tidak boleh yang namanya berperilaku al-zulm tadi. Yang didahulukan apa? Al-adalah atau keadilan. Teman-teman, selain itu apa lagi yang harus dihindari? Ada mu'ad-doror wad-diror. Jadi apa maksudnya? Menghilangkan sesuatu yang sifatnya kebahayaan. Jadi maksud makna ini adalah kerusakan atau kemungkaran yang dihasilkan dari proses muamalah itu harus dihindarkan sejak awal terjadinya muamalah. Nanti kita akan lihat nih dalam rumah tangga misalnya. Sejak awal untuk ta'aruf ya, ta'aruf itu perkenalan itu harus sudah ada niat untuk ada mu'ad-doror wad-diror. Jadi menghilangkan bahaya itu sudah dari awal dipikirkan. Jadi tidak boleh terjadi kemudaratan di dalam terjadinya muamalah. Misalnya apa? Mencuri. Misalnya apa? Berzina. Itu nggak boleh. Misalnya apa? Tolong menolong dalam hal keburukan, korupsi. Nah itu nggak boleh. Korupsi yang kecil-kecil itu bisa dimulai dari ketika teman-teman berorganisasi kemudian memarkup anggaran keuangan dan lain sebagainya. Dan kerusakan-kerusakan lainnya yang tidak bisa ditolerir, baik sifatnya kecil, ringan maupun sifatnya besar. Ini prinsip lain dari muamalah yang dilarang. Sampai tadi ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Nah, dalam konsep muamalah kita juga akan mengenal yang disebut sebagai konsep maqasid syariah. Maqasid syariah ini pertama kali dicetuskan oleh Asy-Syatibi ya. Maqasid syariah ini karya yang sangat fenomenal dalam bukunya Muwafaqat fil Usulil Asy-Syariah ini di abad ke-8 Hijriah. Apa isinya? Hifzuddin, hifzul akal, hifzul mal, hifzul adl ya. Jadi tentang 5 hal. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta benda, dan kemudian juga menjaga diri. Artinya dalam setiap perbuatan muamalah, setiap orang diharuskan untuk memastikan dirinya taat kepada etikat baik yang disebut sebagai maqasid syariah. Sedangkan Yasir Audoh itu memperluas buku ya, dalam bukunya Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law, a System Approach, itu mengatakan bahwa maqasid syariah itu harus diturunkan, dibumikan ya, dibunyikan dengan sesuatu yang lebih kontemporer. Jadi misalnya begini, apakah perkawinan itu tujuannya untuk mensejahterakan? Iya. Jadi kalau perkawinan yang ada KDRT harusnya gimana? Apakah harus dipertahankan atau tidak? Maka Yasir Audoh mengatakan perkawinan yang tujuannya untuk menyakiti itu bisa dibatalkan dengan gugat cerai dan proses hukum pidana, yakni proses KDRT. Misalnya begitu. Atau misalnya dalam maqasid syariah itu tentang hifzul din dan hifzul akal. Hifzul akal menjaga akal, kemudian menjaga agama, dan sekaligus juga hifzul nafs, menjaga diri. Contohnya apa? Contohnya adalah bahwa seorang pejabat tidak boleh melakukan korupsi. Karena korupsi mensengsarakan semua rakyat yang tergabung atau di dalamnya ada makna maqasid syariah tentang hifzul nafs ya, menjaga diri dari kerusakan, dari rasa lapar, dari kemiskinan, dan dari kebodohan. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan?
Nggak ada? Jelas, Bu. Jelas? Oke, kalau jelas Ibu mau menjelaskan lebih lanjut tentang maqasid syariah yang lebih diturunkannya lagi atau di dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, maqasid syariah ini kadang kan orang melihatnya sebagai sesuatu dimensi yang jauh dalam tataran kehidupan manusia. Padahal maqasid syariah itu sendiri dia bergerak sangat dinamis dan dia sangat menyesuaikan ya. Jadi dia sebagai sebuah pendekatan yang menyesuaikan dengan kehidupan manusia. Jadi dia bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya apa? Ini adalah tentang prinsip-prinsip dari muamalah, prinsip-prinsip Islam dalam muamalah. Titik tekannya adalah bahwa ketika manusia itu melakukan perbuatan muamalah, maka pada saat yang sama dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan seluruh perbuatan yang dia lakukan. Artinya dia tidak boleh bohong, dia tidak boleh curang, karena prinsip dalam bermuamalah itu kita meyakini Allah melihat perbuatan kita ya, sebagai prinsip dasar Islam. Nah, prinsip dasar Islam ini kalau diturunkan di dalam bahasa Indonesia ada tauhid. Jadi kita percaya Allah memperhatikan semua perbuatan kita. Nah, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, kita sedang belajar. Itu prinsipnya adalah tauhid, jujur. Teman-teman memperhatikan, tidak main game, begitu kan. Saya juga memberikan materi, teman-teman bisa bertanya kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Prinsip yang kedua, jujur. Kalau misalnya nggak sakit, jangan bilang sakit, misalnya begitu. Kalau misalnya ada tugas dikerjakan dan sebagainya. Ada persamaan derajat. Jadi sesama teman itu saling menghormati, saling menghargai. Nggak boleh nanti kalau misalnya ada teman tanya, kayak gitu aja ditanyain. Nah, nggak boleh begitu ya. Jadi saling menghargai. Kemudian kalau ada persoalan yang sulit, dimusyawarahkan. Ada toleransi, terutama kalau misalnya ada teman yang berbeda agama, teman-teman harus ada sikap toleransi. Ada keadilan, ada tolong menolong, ada amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, prinsip-prinsip dalam Islam ketika melakukan muamalah yang seperti ini tuh harus tertanam ke dalam diri setiap orang, supaya dalam berprinsip itu kita terhindar dari hal-hal kecurangan. Tauhid, apa sih tauhid? Tauhid kan artinya percaya kepada Allah, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu Maha Esa. Nah, ketika kita bertauhid, maka pada saat yang sama kita meyakini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, bertauhid kepada Allah. Jadi seluruh perbuatan manusia ditujukan untuk tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas? Jelas Ibu. Oke. Selanjutnya adalah tentang jujur ya. Jadi ini terkait dengan moral nih. Banyak sekali orang pintar kemudian tidak jujur. Banyak sekali orang hebat tetapi tidak punya akhlak. Teman-teman tahu di film Spider-Man, siapa musuhnya Spider-Man yang jadi oktopus? Yang punya tentakel banyak? Seorang profesor? Nggak Ingat? tahu, Bu. Masa nggak tahu filmnya Spider-Man? Tahu, Bu, tahu. Tahu kan? Nah, itu artinya dia pintar tapi tidak memegang teguh aspek moral. Tidak memegang teguh nilai positif dan kebaikan. Jadi, niatnya itu adalah untuk menguasai dunia, menguasai orang lain. Menguasai kejahatan dan sebagainya. Jadi, prinsip kejujuran ini penting dalam relasi muamalah, ya. Atau di filmnya Kura-Kura Ninja tuh. Kan profesornya pintar juga tuh, sampai dia bisa membuka jalan ruang waktu, lorong waktu, ya, membuka dimensi lorong waktu.
Karena apa? Karena pinter, saking pinternya tadi. Tapi nggak punya akhlak, nggak punya tauhid. Dia tidak takut kepada Allah atas ilmu yang dimilikinya. Jadi teman-teman mengambil mata kuliah ini diharapkan teman-teman dibekali pengetahuan akhlak, ya, kejujuran tadi. Nilai selanjutnya apa? Persamaan derajat. Nah, ini kita sering nih mengatakan bahwa perempuan itu kan cuma di sumur kasur dapur. Nggak bisa jadi pemimpin. Nah, ini salah. Karena sebenarnya Islam mengajarkan persamaan derajat semua manusia yang membedakan hanya iman dan takwa. Jadi laki-laki dan perempuan sama nilainya. Perempuan bisa jadi pemimpin, bahkan bisa menjadi imam sholat. Begitu. Sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Bu. Selanjutnya adalah musyawarah, ya. Jadi saling berdialog, ya, saling bicara. Ini kalau di Pancasila dia sila keempat, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau ada masalah bukan dengan cara gontok-gontokan atau berkonflik, tetapi diselesaikan dengan cara baik-baik atau musyawarah. Selanjutnya toleransi. Toleransi itu harus apa kita dalam bentuk-bentuk toleransi dalam Islam? Misalnya berbuat adil, menghormati prinsip agama yang berbeda, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Jangan sampai karena kebencian kita kepada suatu kaum itu mendorong kita untuk berlaku tidak adil. Ya, ini penting sekali. Jadi kita nggak boleh tuh karena benci lalu kita berlaku tidak adil. Karena nggak suka sama Naufal maka nilainya E, misalnya begitu. Karena suka sama Ai walaupun Ai nggak pernah masuk tapi nilainya A. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus berbuat adil. Apalagi toleransi ini juga mensyaratkan, ya, pentingnya memanai ayat Al-Quran tentang bahwa Allah itu menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling mengenal. Ini adalah keadilan, ya teman-teman, prinsip keadilan dalam Islam. Jadi teman-teman kalau ingat tentang ketika Nabi membangun masyarakat Madinah dengan piagam Madinah, salah satu yang dipondasikan oleh Nabi Muhammad adalah soal keadilan. Jadi kepastian jaminan Nabi Muhammad melindungi umatnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim, di dalam bingkai panji Islam. Ya, jadi orang yang sudah meyakini Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara, bukan hanya pemimpin agama, maka pada saat yang sama dia berhak dilindungi hak-haknya dalam bingkai keadilan. Termasuk tolong menolong. Ya, teman-teman pasti ingat ya, ada hadis yang mengatakan bahwa sesama muslim dan muslimah itu adalah saudara. Ketika salah satu merasa sakit, maka yang lainnya juga merasa sakit. Jadi tolong menolong. Tujuannya untuk menciptakan persaudaraan dan persatuan. Ada kepedulian sosial di dalamnya, ada peningkatan rasa syukur dan niat untuk saling menghormati dan dihargai. Yang terakhir adalah penegakan amal ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa amal ma'ruf nahi mungkar ini? Adalah menjelaskan, mengajak kepada teman-teman untuk berbuat yang baik, ya, dan melarang untuk perbuatan yang buruk. Jadi saling mengingatkan. Tujuan dari mata kuliah muamalah itu memastikan bahwa tiap-tiap dari kita itu saling support untuk berbuat baik dan untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Ada? Jelas? Lanjut Ibu. Kalau nggak ada lagi, saya akan minta pendapat teman-teman dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Boleh deh dari Alif dulu. Gimana Alif menurut Alif?
Maksudnya pendapatnya tentang dari yang mana dulu, Bu? Kan muamalahnya atau ininya, Bu? Dari semua yang Ibu presentasikan, tanggapannya Alif gimana? Tanggapannya, kalau menurut saya itu tentang muamalah, Gimana Alif? Atau di-review dari materi yang Ibu kasih tadi, silakan. Siapa yang mau review? jangan saya dulu, ntar. Kan tadi sudah menyimak. Yang kameranya ketutup ya, Ibu tunjuk ya. Lailatul. Lailatul. Lailatul ada nggak nih Lailatul? Halo Lailatul. Nggak ada nih di Zoom Lailatul. Lailatul Barokah. Halo? Lailatul nggak ada ya? Lailatul. Oke. Tati, gimana Ti? Silakan di-review Tati. Iya, tadi yang saya dapat itu dari penjelasan Ibu tentang fikih muamalah. Fikih muamalah itu kan berupa norma hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Terus dia juga mengatur tentang jual beli antara penjual terus pembeli, lalu ijab kabul atau benda atau barang yang diperjualbelikan. Terus ada juga asas-asas muamalahnya. Ada lagi yang terakhir itu prinsip-prinsip dasar Islam di dalam kehidupan manusia. Itu antara lain ada tauhid, kejujuran, terus musyawarah, toleransi, keadilan, tolong menolong, sama yang terakhir itu amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Hebat. Aplaus buat Tati. Ini sungguh menyimak. Makasih Tati. Tati, coba pilih satu teman. Siapa Ti yang untuk mereview Ti? Siapa ya? Bentar, Bu. Ayo, siapa yang mendapat kehormatan dari Tati untuk mereview? Atau boleh juga Ti yang di kameranya nggak kelihatan orangnya, boleh dipilih Ti. Karena pasti sibuk mencatat. Itu Bu, Ibnu Sina. Oke, Ibnu Sina silakan. Sebuah kehormatan nih dipilih oleh Tati. Silakan beri tanggapan Ibnu Sina. Ini nama tokoh ini Ibnu Sina ini. Tahu nggak siapa Ibnu Sina? Ini bapaknya dari apa? Kedokteran. Ibnu Sina itu di barat terkenal dengan nama Avicenna. Jadi buyut bapaknya, pakarnya kedokteran, ilmu kedokteran itu Ibnu Sina. Ayo Ibnu Sina, silakan direview. Ini di kamera yang kelihatan cuma jambulnya doang nih Ibnu Sina. Mukanya nggak kelihatan. Ayo dong, udah mandi kan? Kamarnya, suaranya dibuka dulu dong, kalau nggak kedengaran. Sena. Sena suaranya dibuka, kalau nggak kedengaran. Oke, what do you think about muamalah? Please tell us.
Ini rata-rata semester berapa? 5, Bu. Tuh, udah semester 5, udah jago-jago. Ayo sana. Iya, Bu. Ayo, silakan. Menurut saya aja, Bu, ya. Tadi yang Ibu jelasin itu tentang muamalah itu, menurut pengertian muamalah itu suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Dan tadi kan Ibu jelaskan tentang tolong menolong itu berhubungan dengan kegiatan sesama manusia juga. Nah, itu memiliki makna yaitu muafalah, yaitu saling berbuat, yaitu berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain. Nah, di jenis muamalah itu ada syirkoh. Syirkoh itu juga dimaknai mencampur dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Itu juga ada yang Ibu jelaskan tentang musyawarah. Musyawarah itu bekerja sama satu anggota untuk memusyawarahkan tentang pemikirannya dalam objek yang satu sama lain itu. Selanjutnya ada jual beli. Itu di dalam rumah itu jual beli itu kegiatan ekonomi dari suatu kegiatan yang kesepakatannya dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya, itu jual beli. Tadi Ibu jelasin tentang apa ya? Lupa, Bu. Selanjutnya ada sewa menyewa, yaitu akad ijarah, suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan seperti pikiran, otak ataupun tenaga. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Ibnu Sina. Kasih hapus dong. Oke, terakhir Ibnu Sina boleh tunjuk siapa nih temannya? Terakhir. Siapa aja, Bu? Iya, boleh siapa aja. Siapa yang akan mendapat kehormatan ditunjuk oleh Ibnu Sina? Silakan. Bentar, Bu, saya pilih. Ayo dipilih. Siapa pilihannya? Jatuh kepada siapa? Siapa Sena? Nur Khalifah aja, Bu. Siapa? Nur Khalifah. Nur Khalifah. Yeay. Silakan Nur Khalifah mereview. Silakan. Oh ya, ketua kelas kita siapa ya? Ketua kelas kita siapa? Ini gabungan beberapa kelas ya? Enggak, Bu, ini C aja, Bu. Oh, satu kelas. Kok Iya, Ibu. silabusnya beda-beda? Kalau satu kelas kok silabusnya beda-beda? Oke, Nur, silakan Nur. Nur Khalifah. Baik, menurut yang saya tangkap tadi dari materi yang Ibu paparkan, menurut saya fikih muamalah itu hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang berkaitan dengan harta atau kekayaan seseorang yang cara memilikinya itu bisa dengan berdagang, pertukaran maupun penyelesaian sengketa. Terus muamalah juga mengatur tentang prinsip-prinsip atau aturan-aturan jual beli, hubungan antar pihak dalam rumah tangga, jinayah, hukum pidana dalam Islam, terus juga politik Islam. Nah, terus juga muamalah itu rukun-rukun jual beli itu ada ijab kabul, adanya pembeli, terus adanya barang, sama adanya suka sama suka. Terus ada penjual dan ada pembeli. Ya. Terus ada asas-asas muamalah, asas tabadul,
al-manafi, sama ada asas adalah, terus ada asas antara din atau suka sama suka, terus ada asas adamu al-gharar, yaitu nggak boleh adanya tipu daya, terus juga asas albir wa al-taqwa yang menolong antar sesama manusia. Terus ada asas musyarakah atau kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan. Contohnya kayak berdagang yang berkolaborasi gitu ya, Bu. Terus asas musawah yang memiliki kesetaraan atau kesamaan. Yang terakhir asidik, yaitu kejujuran. Udah, Bu. Oke, terima kasih Nur. A+ juga buat Nur. Keren, teman-teman berarti semua menyimak ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu mau satu pertanyaan Ibu. Kalau misalnya jual belinya itu melalui online, pesan secara online, pesan makanan secara online, pesan barang secara online, itu sah nggak? Kan tadi prinsipnya adalah dalam jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada barang, ya ada silgot atau ijab kabulnya, kemudian ada antarodin, ada kerelaan. Nah, gimana Ai, Naufal, Amalia, Mary, Indri, Fadilah. Fadilah, kamu kok mukanya sedih banget, ada apa? Gimana Anissa, boleh nggak? Boleh nggak jual beli dengan cara online? Rin, gimana Rin? Eni, iya banyak banget nih. Boleh nggak nih? Ibu mau jawab ya, Bu. Tapi maaf kalau salah ya, Bu. Boleh salah dong. Kalau menurut Oke, saya silakan Anissa. Gimana? sah-sah aja sih, Bu. Kalau jual beli secara online, Kenapa kan sah? balik lagi ke niatnya juga kan emang mau jual beli, Bu. Sama kayak zakat online kan sekarang udah banyak, Bu. Gitu. Jadi Kalau boleh jual beli secara online. kalau menurut saya boleh-boleh aja, Bu. Boleh. Oke, yang lain? Boleh nggak? Boleh, Bu, kalau menurut saya. Boleh. Kalau menurut saya boleh juga, Ibu. Kenapa, Liv? Tadi Nur juga bilang boleh. Kenapa, Liv? Boleh. Alif sering jual beli online ya? Karena kalau menurut saya bagaimana jual beli itu bisa boleh aja karena sudah bisa memenuhi syarat-syarat sesuai apa yang dalam ini Bu, syarat-syarat jual beli. Seperti kayak akadnya itu gimana kesepakatan antara penjual dan pembeli itu kan bisa, pokoknya menurut saya sah-sah aja sih Bu, gitu. Oke, yang lain? Ada lagi yang mau kasih tanggapan? Ya. Adanya Teman-teman? keriduan nggak sih, Bu? Kenapa? Adanya keriduan nggak sih kalau misalkan kita udah punya aplikasinya, udah mau niat beli, itu kan kita udah ridho ya. Kan banyak di apa namanya tuh kayak situs di Shopee, misalkan di Shopee juga nggak sepenuhnya jujur ya, Bu ya. Pasti ada aja yang kayak nipu juga. Nah, itu kan bentuknya kayak suatu resiko gitu ya, Bu. Menurut saya sih sahnya karena kita udah ada keridoan untuk beli di aplikasi itu sih, Bu, menurut saya. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman tanggapannya. Jadi, jual beli online selama yang dijual belikan itu barang yang halal, maka halal, ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu zatnya, barangnya yang dijual itu apa. Kalau teman-teman tahu barang yang dijual itu apa, yang tadi kata Nur juga teman-teman sudah ridho, sudah ikhlas, maka jual beli menjadi halal. Bu, kalau saya beli A tetapi barang yang dikirim beli B itu gimana? Nah, ada mekanisme komplain. Jadi setiap aplikasi itu ada mekanisme komplain. Kalau misalnya tidak sesuai dengan spesifikasi, teman-teman bisa komplain dan bisa kasih komen. Ya kan, ada bintang 1 sampai bintang 5. Itu juga adalah hak dari konsumen untuk memberikan komen. Jadi pada dasarnya setiap jual beli itu hukumnya halal selama barang yang dijual belikan adalah barang-barang yang halal. Yang haram boleh nggak? Nggak boleh. Misalnya judi online itu haram tuh.
Kalau judi tapi nggak online boleh nggak Bu? Ya tetap nggak boleh. Sesuatu yang sifatnya diharamkan dari segi zatnya. Nanti kita akan belajar nih apa-apa saja yang diharamkan dalam muamalah, maka itu sifatnya haram. Selama halal maka halal. Jadi barang-barang yang dijual beli, kalau barang-barang itu sifatnya halal maka halal. Nah, kalau teman-teman beli supaya sesuai dengan kebutuhan, jadi harus diperhatikan spesifikasinya. Apakah spesifikasinya sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Itu kemudian mensyaratkan bahwa jual beli itu menjadi halal sekalipun dengan media online. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ibu mohon maaf Bu, saya izin mengingatkan Bu kalau kita ada perkuliahan yang selanjutnya ini Bu. Iya, Ibu udah lihat jamnya kok. Oh iya Ibu, maaf Ada ya Bu. lagi? Oke, untuk mengumpulkan semua PPT dikumpulkan ke siapa? Tati dan Alif ya. Jadi Tati dan Alif bertanggung jawab untuk memastikan semua PPT terkumpulkan ke Ibu paling lambat hari Senin depan. Jadi semua PPT harus dibuat seminggu dari sekarang selengkap mungkin. Kalau Anda sudah bikin PPT lengkap, maka Anda sudah mengantongi 40% nilai. Kalau presentasi Anda baik, maka Anda menggenapi nilai tugas Anda menjadi 100 poin. Jadi kalau Anda presentasi, walaupun yang dipresentasikan adalah makalahnya orang lain, PPT-nya orang lain, bukan makalah ya, PPT-nya orang lain, maka Anda sudah genap mengantongi 10 poin untuk nilai tugas. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau sudah jelas, kita sudahi perkuliahan perdana kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Disiapkan makalahnya, PPT-nya dikumpulkan paling lambat hari Senin depan. Tati dan Alif nanti koordinasi dengan saya akan kirim alamat email supaya bisa dikirimkan ke saya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Billahi fil sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama teman-teman. Ibu tutup ya. Baik Ibu.